Pada hari ini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Teluk yang Dalam yang ditulis dan dirancang oleh Pak M. Aldi Saputra SPC. Cerita dongeng berasal dari masyarakat kampung Hidayah. Kisah di tepian hutan rimba hiduplah seorang wanita parubaya yang bernama Maklong. Maklong hanya tinggal seorang diri. Suaminya sudah meninggal dan ia tidak memiliki anak. Tuhan, aku sudah tua, hidup sebatang kara. Tolong hambamu ini, berikan aku seorang anak. Maklong berdoa siang dan malam, memohon agar dia diberikan seorang anak. Hingga pada suatu malam saat malam tertidur pulas, ia bermimpi. Di dalam mimpinya ada, wahai wanita tua, jika kau menginginkan seorang anak, temui aku di tengah hutan di dekat raksasa. Maklong yang kaget terbangun dari tidurnya. Ia terus bertanya-tanya maksud dari mimpinya. Namun ia tidak terlalu memikirkan itu dan kembali melanjutkan tidurnya. Keesokan paginya, Maklong melanjutkan aktivitas sehari-harinya seperti biasa, yaitu bercocok tanam. Setelah matahari sedikit menyingsing, Maklong pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Langkah demi langkah membawa Maklong masuk ke dalam hutan. Kayu bakar yang ia kumpulkan nantinya akan digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak. Dan tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara. Maklong mendengar suara itu mencari dari mana suara itu berasal. Lalu alangkah terkejutnya Maklong. Di bawah pohon besar yang rindang terdapat seekor bayi yang terbaring di atas tanah. Maklong yang melihat bayi itu segera menghampirinya. Kamu sangatlah cantik. Di mana orang tuamu? Kamu begitu indah dan kuat. Kamu bertahan diri sendirian di tengah hutan. Engkau seperti bunga seroja yang bermekaran di pagi hari di atas permukaan air. Mulai hari ini engkau kuberi nama Seroja. Maklong yang sangat senang mendapatkan seorang bayi kembali pulang ke pondoknya. Namun dari kejauhan di balik pepohonan besar yang rindang terdapat seekor raksasa yang bersembunyi. Raksasa itu bergumam. Bagus sekali manusia, rawatlah bayi itu hingga cukup besar. Kelak aku akan mengambilnya kembali darimu. Ternyata bayi tersebut sengaja diletakkan oleh raksasa di bawah pohon agar ada yang mengambil dan merawatnya. Dan di sisi lain, tidak ada yang tahu bagaimana nasib kedua orang tua bayi itu. Hari demi hari, dengan kasih sayang Maklong sepenuh hati, Seroja tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik, baik, dan cerdas. Kakak, tadi kita dimakan pipit. Kakak, tadi kita dimakan pipit. Burha, kejar, jangan makan tadi kami terlalu banyak wahai burung pipit. Hari demi hari, kehidupan Maklong dan Seroja sangat berwarna. Mereka hidup dalam kesederhanaan. Canda dan tawa menghiasi kehidupan mereka yang damai. Namun kedamaian tidak bertahan lama. Kebahagiaan tidak selalu datang. Terkadang akan datang malapetaka. Hingga pada suatu malam saat malam tertidur pulas, ia bermimpi. Di dalam mimpinya, ia bertemu seekor raksasa. Raksasa itu menghancurkan sawah dan kebunnya, mengambil Seroja dan membawanya pergi. Maklong yang panik terbangun dari tidurnya. Ia terus memikirkan maksud dan mimpinya. Karena perasaan cemas, ia meninggalkan Seroja yang sedang tertidur pulas. Namun ia teringat bahwa di desanya hidup seorang pria parubaya yang dikenal dengan kebijaksanaannya. Pria parubaya ini dipanggil Datu. Sesampainya di rumah Datu, ia menceritakan tentang mimpinya yang memohon agar diberikan solusi serta pertolongan. Baiklah, Ma, ambillah dua benda ini, berikan kepada anakmu. Lalu Datu tersebut memberikan dua buah benda. Benda pertama adalah serbuk dan biji-bijian. Benda kedua adalah sebotol air. Setelah menerima benda itu, Maklong kembali pulang ke pondoknya. Namun alangkah terkejutnya Maklong. Malam itu apa yang disebut malapetaka akhirnya datang. Dari kejauhan terdengar suara pepohonan besar bertumbangan dan burung-burung berterbangan menjauhi hutan. Dan terdengar suara gerapak geragai, telapak kayak tanggai, kaki kayak haut, kepala kayak gadai. Gerapak geragai, telapak kayak tanggai, kaki kayak haut, kepala kayak gadai. Maklong yang mendengar suara itu panik. Ia segera membangunkan Seroja dan ia memberikan dua buah benda yang baru saja ia terima dari Datu bijaksana. Seroja, pergilah
Pujian di sepanjang sungai yang ia lewati. Iya, secara ajaib di sepanjang sungai itu tumbuh tanaman pian. Raksasa yang melewatinya pun menjadi terluka akibat menginjak duri dari tanaman pian. Tempat ini kemudian dikenal dengan nama desa Sungai Pian. Dengan langkah kaki yang sakitan, raksasa itu kembali mengejar si raja. Dengan langkah kaki pincang, raksasa itu berteriak, "Wah, jangan lari kau anak kecil, aku bersumpah akan menangkapmu. Wah. Si raja terus berlari, namun ia tidak bisa terus berlari. Ia sudah kelelahan. Ia berdiri tepat di tepian goa Sungai Indragiri. Ia berharap benda terakhir yang dipegangnya dapat menyelamatkannya dari kejaran raksasa. Dan akhirnya ia pun menghamburkan sebotol air. Awalnya tidak terjadi apa-apa. Namun setelah raksasa menginjak tanah yang awalnya sudah seraja taburi air, tanah yang awalnya keras dan padat berubah menjadi genangan lumpur. Genangan lumpur di tepian goa Sungai Indragiri ini mengalami longsor. Longsoran tersebut membentuk sebuah teluk yang sangat dalam. Tempat ini kemudian dikenal dengan nama desa Teluk Dalam. Longsoran tanah, raksasa yang terjebak bersama dengan longsoran tanah, yang kemudian longsoran ini membentuk sebuah gusung pasir seperti kuburan raksasa. Tempat ini